Hello everyone, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu ya, dan sebagian yang lainnya juga pasti masih ada yang masih awam dan belum tahu tentang materi ini. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Gevira Saina Azahra dengan NIM 2310614006. Jadi di sini saya akan memaparkan materi yang sangat dasar, yaitu apa sih pemrograman itu. Penasaran? Langsung aja yuk. Baik, kita langsung saja pada slide pertama, yaitu apa itu pemrograman. Secara singkatnya, pemrograman adalah suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Bahasa pemrograman yang berbeda juga mendukung gaya pemrograman yang berbeda juga. Jadi, pemrograman atau pengolahan sebuah data proses ialah proses menulis, menguji, dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dengan berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan satu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pemrogram. Lanjut ke slide kedua, kita masuk pada konsep dasar pemrograman. Di sini sebenarnya ada 3 konsep dasar pemrograman. Yang pertama ada input, proses, dan output. Input merupakan proses pemasukan data ke dalam komputer menggunakan perangkat input. Yang kedua ada proses, yaitu memproses sebuah data, menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari perangkat penyimpanan. Serta yang terakhir adalah output atau menampilkan, yaitu menampilkan sebuah informasi atau data yang sudah menjadi hasil yang sebenarnya. Namun, kini konsep tersebut menjadi lebih beranak, yaitu menjadi originating, input, proses, output, dan distribution. Originating yaitu pengumpulan data yang biasa berupa pencatatan data proses sebelum input. Serta ada distribution, yaitu proses menyebarkan informasi pada pihak tertentu. Ada juga storage. Storage adalah satu penyimpanan atau komponen penting yang ada dalam sebuah rangkaian pemrograman. Terus kita masuk lagi ke bahasa pemrograman nih. Bahasa pemrograman seperti kita lihat di layar ya. Di sini ada gambar salah satu contoh sederhana dalam instruksi dalam pemrograman. Seperti ada instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, 4, dan eksekusi ini secara berurutan. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat salah satu program komputer yang harus terdiri dari kumpulan kode-kode, yaitu sintaks, yang digunakan untuk mengerjakan proses tertentu pada komputer. Oke, next kita akan membahas lagi pada kategori bahasa pemrograman. Nah, di sini kategori bahasa pemrograman itu ada 2, yaitu bahasa tingkat rendah dan ada bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat rendah, yaitu pemrograman yang hanya dimengerti oleh mesin. Bahasa ini dikerjakan langsung oleh mesin. Contohnya yaitu bahasa tanda rakitan atau biasa yang dikenal dengan assembly. Nanti ditulis di sini ya, takutnya salah baca. Nah, terus ada juga yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa yang sudah mendekati bahasa manusia, yaitu pengguna juga dapat memahami bahasa ini. Mesin membutuhkan kompiler untuk mengerjakan perintah seperti PHP, Java, C++, Pascal, dan yang masih banyak lain.
bahasanya sudah tinggi. Kita sekarang masuk pada bahasa-bahasa pemrograman yang sedang bukan naik daun, kayak bahasa pemrograman yang populer, yang sering digunakan oleh orang-orang untuk membuat sebuah program. Ya, ada Java, C++, PHP, Python, ada juga Pascal dan yang lain-lain. Sebenarnya banyak, cuman saya menyantumkan hanya 4. Nah, dan yang terakhir kita bisa lihat di sini ada, di slide ini kita akan membahas tentang software pendukung. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah program, kita juga harus ada tempat di mana kita bisa membuat program tersebut, yaitu dengan software pendukung seperti ada Atom, Visual Studio Code, Sublime Text, NetBeans, dan jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah pemrograman dasar itu penting dipelajari, khususnya mahasiswa seperti kita yang masuk pada jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Karena pemrograman dasar merupakan fondasi awal untuk bisa membuat sebuah aplikasi. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana awal dari pemrograman itu apa sih, kalau kita tidak tahu, kita susah akan untuk membuat sebuah aplikasi begitu. Dan juga hal ini sangat bagus apabila kita mempelajarinya, karena bagus sekali untuk kedepannya, yang kita juga sudah tahu secara transparansi bahwasanya zaman sekarang zamannya menggunakan segalanya dengan teknologi gitu. Guys, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini hanya 2% dari semua pembahasan tentang pemrograman. Dan saya harap kalian bisa mencari tahu lagi apa itu pemrograman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.